Terungkap, begini cara relawan SAR menemukan jasad Syafiq Ali. Upaya panjang relawan SAR akhirnya menemukan Syafiq Ridhan Ali Razan atau Syafiq Ali, 18, pendaki asal Magelang yang sempat dilaporkan hilang di Gunung Slamet, ternyata penuh cerita menegangkan. Pasalnya, saat tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian Syafiq Ali karena hingga 2 minggu tak menemukan hasil, relawan SAR Gunung Slamet justru tak kenal lelah tetap melakukan pencarian. Bagaimana itu dilakukan? Kabut tebal dan dingin ekstrim masih menyelimuti lereng Gunung Slamet ketika relawan SAR gabungan kembali menapaki jalur pencarian. Hari itu, menjadi hari ke-17 operasi tahap kedua pencairan Syafiq Ridhan Ali Razan atau Syafiq Ali, 18, pendaki asal Magelang yang sempat dilaporkan hilang. Di tengah keterbatasan cuaca dan medan, upaya panjang relawan akhirnya membuahkan hasil. Salah satu relawan SAR gabungan, Ari Afandi, menuturkan kembali proses pencarian tersebut. Menurutnya, relawan memutuskan untuk mengubah jalur pencarian tahap 2 pada Senin, 12 Januari 2026. Jalur Dipajaya dan Bambangan. Dari yang sebelumnya tahap 1 fokus pencarian dilakukan di jalur Dipajaya dan Bambangan, tim kemudian melakukan evaluasi dan analisis kronologi perjalanan survivor dengan rekannya. Hasilnya kami memutuskan untuk menggeser pencarian ke jalur Gunung Malang, karena berdasarkan evaluasi dan analisis kronologi mereka berpisah di area punggungan itu. Jelasnya, Kamis, 15 Januari 2026, pagi. Usai memutuskan menggeser jalur pencairan, petunjuk demi petunjuk pun mulai bermunculan. Ia mengatakan, dalam proses pencarian, relawan menemukan sejumlah barang milik Syafiq yang tercecer, mulai dari dompet, senter, trekking pole, jas hujan warna hijau hingga emergency blanket. Barang-barang itu ditemukan di titik koordinat yang tidak jauh dari lokasi terakhir survivor berpisah dengan rekannya. Lanjutnya, jejak tersebut kemudian mengarahkan tim SAR gabungan yang berjumlah 24 orang ke jalur Sungai Lembarang. Mereka menyusuri jalur yang didominasi bebatuan besar dan medan terjal, hingga akhirnya korban ditemukan di balik bebatuan dan dekat ruang terbuka di pinggir jurang. Berdasarkan informasi yang diterima relawan di lapangan, Syafiq ditemukan dalam kondisi badan telungkup, katanya. Alami hipotermia. Posisi tubuhnya meringkuk, lutut dan wajahnya menyatu dan tangan mengikat ke betis. Sementara itu, celana yang dikenakannya sudah terbuka hingga setengah lutut. Dugaan sementara, survivor mengalami hipotermia, ujarnya. Sementara itu, Ari mengungkap selama proses pencarian cuaca menjadi salah satu kendala utama. Menurutnya, Gunung Slamet memiliki karakter suhu yang sangat rendah, angin yang kencang dan kabut yang bisa datang dengan sangat cepat. Kondisi tersebut diduga kuat menjadi salah satu penyebab korban tersesat dan salah jalur. Korban juga ditemukan di balik bebatuan. Dengan kondisi cuaca yang berkabut tebal, jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bisa jadi tim pencari sebenarnya sudah berada di sekitar lokasi, namun belum dapat melihat keberadaan korban, pungkasnya. Pencarian pendaki Gunung Slamet asal kota Magelang yang dilaporkan hilang sejak akhir Desember 2025 akhirnya berakhir. Syafiq Ridhan Ali Razani, 18, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu, 14 Januari 2026. Korban ditemukan di lereng puncak selatan Gunung Slamet, tepatnya di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden. Penemuan ini terjadi setelah proses pencarian berlangsung selama 17 hari oleh tim SAR gabungan dan relawan. Dilansir dari Tribun Jogja. Kabar ditemukannya Syafiq dibenarkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo. Alhamdulillah, pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 10.30 WIB kami mendapatkan informasi dari relawan mandiri bahwa survivor atas nama Ali sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ujar Catur. Ia menjelaskan, posisi jenazah tidak berada di dasar kawah Gunung Slamet, melainkan di area tebing kawah. Jadi posisinya tidak di bawah kawah, tapi masih berada di tebing kawah. Posisi jenazah terbaring dan sudah terdokumentasi, jelasnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung melakukan persiapan evakuasi jenazah menuju posko bawah. Namun proses evakuasi diperkirakan memakan waktu cukup lama karena medan yang ekstrim. Informasi terakhir sekitar pukul 14 WIB,
Proses evakuasi untuk menurunkan jenazah membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam hingga sampai di base camp di Pajaya, katanya. Setelah berhasil dievakuasi ke base camp, jenazah direncanakan dibawa ke rumah sakit di Pemalang untuk proses pembersihan sebelum dipulangkan ke kota Magelang. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pemalang. Jenazah akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk disucikan, kemudian dibawa ke Magelang menuju rumah duka, imbuh Catur. Dilansir dari kompas.com, tim Basarnas Jateng yang memimpin jalannya evakuasi korban, Andika membenarkan penemuan jasad Syafiq oleh tim relawan di wilayah Pos 9 Pendakian Gunung Slamet atau di kawasan Gunung Malang area Watu Langgar, Kabupaten Purbalingga. Pendaki bernama Syafiq ditemukan oleh tim relawan dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan saat ini tim evakuasi Basarnas dan tim relawan sedang dilakukan, kata Andika di base camp di Pajaya. Ia menduga Syafiq mengalami hipotermia atau kedinginan ekstrim. Sebab, saat ditemukan kondisi celana sudah terlepas dari badan pendaki. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa lokasi ditemukannya korban berada tidak jauh dari lokasi di mana rekannya, Himawan, ditemukan selamat. Basarnas Jawa Tengah menerjunkan 6 orang dibantu dari Pos Wonosobo 4 orang. Lokasi ditemukan tidak jauh dari tempat Himawan teman Syafiq, ungkap Andika. Syafiq Ridan Ali Razani, siswa kelas 12 SMAN 5 Kota Magelang, mendaki Gunung Slamet bersama rekannya, Himawan Chodar Bahran, warga Secang, Kabupaten Magelang, pada Sabtu, 27 Desember 2025. Keduanya melakukan pendakian melalui jalur di Pajaya, Desa Cilekatakan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Diketahui, ayah Syafiq, Dani Rusman, merupakan aparatur sipil negara, ASN, yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang. Kakak kandung Syafiq, Naufal Hisham, 24, mengatakan adiknya sempat berpamitan kepada keluarga dengan menyebut tujuan pendakian Gunung Sumbing. Keluarga baru mengetahui Syafiq berada di Gunung Slamet setelah menerima foto yang dikirim korban saat berada di base camp. Awalnya bilangnya mau ke Gunung Sumbing. Tiba-tiba mengirim foto dari base camp Slamet, ujar Naufal. Syafiq menyampaikan kepada keluarga bahwa pendakian dilakukan secara tektok dan akan turun pada Minggu sore. Namun hingga Minggu malam, keluarga tidak menerima kabar apapun dan ponsel korban tidak dapat dihubungi. Setelah dilakukan pengecekan, KTP dan sepeda motor Syafiq diketahui masih berada di base camp di Pajaya, sementara keberadaan korban belum diketahui. Operasi pencarian kemudian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun hingga 2 pekan pencarian, korban belum ditemukan. Pada Rabu, 7 Januari 2026, operasi SAR resmi ditutup. 2 hari berselang, pencarian dilanjutkan relawan secara mandiri sejak Jumat, 9 Januari 2026, melalui jalur Bambangan Purbalingga dan Batu Raden Banyumas. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya Syafiq pada Rabu, 14 Januari 2026.